Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah majelis di istana, Baginda Raja sedang mendengarkan para ulama dan cendekiawan berdebat tentang ilmu pengetahuan. Tiba-tiba, datanglah 3 orang asing dari negeri seberang. Mereka mengenakan jubah sutra yang megah dan tampak sangat angkuh. Orang pertama dengan kumis tebal berkata, "Wahai Baginda Khalifah, kami datang ke sini untuk menguji kecerdasan rakyatmu. Kami adalah 3 orang yang paling pintar di seluruh dunia. Ilmu kami tidak ada tandingannya," kata orang tersebut. Baginda Raja merasa jengah dengan kesombongan mereka. "Baiklah," kata Sultan, "jika kalian memang secerdas itu, buktikanlah. Ada di antara kalian yang ingin aku panggil untuk membuktikan kecerdasan kalian," ucap Baginda Raja. Orang kedua yang kurus tinggi melangkah maju. "Kami tidak takut Baginda, kami berani menghadapi siapapun," ucapnya. Baginda Raja tersenyum. Ia memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di sudut ruangan berpura-pura tidur. Abu Nawas datang dengan langkah santai, menguap dan duduk di hadapan 3 orang asing itu. "Wahai Abu Nawas," kata Sultan, "mereka bertiga mengaku sebagai orang terpintar di dunia. Apa pendapatmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum. "Ampun Baginda, hamba rasa hamba tahu mereka bukan orang pintar, melainkan orang bodoh yang tidak tahu bahwa mereka bodoh," jawab Abu Nawas. 3 orang asing itu merasa sangat marah. "Jaga bicaramu Abu Nawas, kami akan membuktikannya," teriak orang pertama. Baiklah," kata Abu Nawas. "Kita akan mulai dari yang pertama. Ujian pertama, si paling paham logika." Orang pertama yang mengaku ahli logika mendekati Abu Nawas. "Aku akan mengajukan sebuah teka-teki logika yang tidak bisa kau pecahkan," katanya. "Jika aku membawa sebuah apel, lalu aku melemparkannya ke udara, apel itu jatuh ke tanah, lalu ia menghilang. Apa yang terjadi?" Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Apel itu tidak pernah ada. Apel itu adalah sebuah ilusi," jawabnya. Orang pertama tertawa. "Salah, jawabnya adalah apel itu aku telan sebelum jatuh. Hahaha." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Ampun Tuan, jika apel itu kau telan sebelum jatuh, itu artinya kau adalah orang yang sangat cepat. Tapi jika kau meyakini itu, maka kau telah melupakan logika. Apel itu tidak bisa hilang begitu saja. Jika sebuah apel jatuh ke tanah, ia akan tetap di sana. Tidak ada yang bisa membuatnya menghilang. Kecuali itu tidak pernah ada. Logikamu terlalu sederhana," jelas Abu Nawas. Orang pertama itu terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Abu Nawas telah mematahkan logikanya sendiri. Ia dibuat malu di hadapan semua orang. Ujian kedua, si paling paham angka. Giliran orang kedua yang mengakui ahli matematika. Ini adalah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang sangat pintar, katanya. "Jika kau memiliki 10 domba dan kau memasukkannya ke dalam kandang yang berisi 2 domba, berapa banyak domba yang ada di dalam kandang?" tanyanya. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab. 13, jawab Abu Nawas. Orang kedua tertawa terbahak-bahak. "Salah, jawabannya adalah 12. 10 domba ditambah 2 domba sama dengan 12 domba. Bodoh sekali kau," ujar orang kedua. Abu Nawas tersenyum. "Ampun Tuan, hamba rasa Andalah yang bodoh. Jika domba yang kau miliki 10 dan kau memasukkannya ke dalam kandang yang berisi 2 domba,
maka total domba di dalam kandang adalah 2. Yang 12 itu hanyalah angka yang kau miliki di kepalamu. Yang benar adalah yang ada di dalam kandang. Angka itu hanyalah alat untuk menghitung. Lanjut Abu Nawas, sedangkan yang nyata adalah yang ada di hadapan kita. Kau terlalu sibuk dengan angka di kepalamu, hingga lupa dengan realitas yang ada di depan matamu. Orang kedua itu merasa sangat malu. Ia tidak bisa membantah. Ujian ketiga, si paling paham kehidupan. Giliran orang ketiga yang mengaku ahli kehidupan. Ini adalah teka-teki yang paling sulit, katanya. Jika aku memiliki 2 burung, 1 burung terbang di malam hari dan 1 burung terbang di siang hari, burung mana yang paling bahagia? Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Tidak ada yang bahagia karena mereka hanya bisa terbang. Mereka tidak tahu apa itu kebebasan. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan kapan kita terbang, tapi dengan seberapa tulus kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Orang ketiga itu terdiam. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas kemudian berdiri dan menatap Baginda Raja. Baginda, katanya, 3 orang ini bukanlah orang pintar. Mereka adalah orang bodoh yang tidak tahu bahwa mereka bodoh. Mereka berpikir bahwa kecerdasan adalah tentang memamerkan pengetahuan, bukan tentang menggunakannya untuk kebaikan. Kecerdasan sejati, pungkas Abu Nawas, bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ketahui, melainkan tentang seberapa banyak kita bisa belajar dari kesalahan kita. Dan hamba tahu, mereka bertiga tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bijaksana, karena mereka tidak pernah mau mengakui kebodohan mereka. Baginda Raja tersenyum. Ia telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia memerintahkan agar 3 orang asing itu diusir dari istana. Dan ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena ia telah menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada pengetahuan, melainkan pada kebijaksanaan. Setelah kemeriahan pesta tahun baru yang penuh gemerlap dan santapan lezat, kota kembali diselimuti rutinitas. Namun ada satu pemandangan aneh yang menarik perhatian Abu Nawas. Setiap pagi, ia melihat banyak wanita muda berkerumun di pasar, bukan di toko perhiasan atau kain sutra, melainkan di lapak buah-buahan. Dan yang mereka cari bukanlah buah-buahan manis seperti mangga atau anggur, melainkan nanas muda. Jumlahnya pun tidak sedikit. Beberapa wanita bahkan membeli berkeranjang-keranjang. Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang besar mendekati salah satu penjual buah. "Wahai saudaraku," sapanya, "mengapa hari-hari ini nanas muda begitu banyak laku? Apakah ada perayaan baru yang aku lewatkan?" tanya Abu Nawas. Penjual itu tersenyum simpul. "Ah, Tuan Abu Nawas, ini bukan tentang perayaan, ini tentang resolusi tahun baru. Banyak wanita muda yang merasa berat setelah hidangan pesta, dan mereka percaya nanas muda bisa membantu mereka kembali langsing dengan cepat," jawab penjual buah. Abu Nawas mengangguk-angguk, namun raut wajahnya menunjukkan keraguan. Ia tahu betul nanas muda memang memiliki sifat diuretik dan bisa melancarkan pencernaan, tapi bukan obat ajaib untuk melangsingkan tubuh secara instan. Melihat antusiasme para wanita muda itu, Abu Nawas memutuskan untuk sedikit bermain. Suatu sore, ia menyebar kabar burung di kalangan mereka. "Hei, tahukah kalian, seorang tabib tua dari negeri seberang baru saja tiba di kota kita. Ia membawa rahasia yang jauh lebih ampuh daripada nanas muda untuk melangsingkan tubuh," ucap Abu Nawas kepada beberapa wanita yang sedang bergosip di dekatnya. Mata para wanita muda itu berbinar penasaran.
"Rahasia apa wahai Abu Nawas?" tanya mereka bersemangat. Tabib itu mengatakan bahwa obat pelangsing terbaik bukanlah nanas muda, melainkan nanas tua. Lanjut Abu Nawas dengan suara berbisik. Ya, nanas yang sudah sangat matang, bahkan cenderung busuk sedikit di beberapa bagiannya. Konon, khasiatnya jauh berlipat ganda untuk membakar lemak. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan wanita muda. Dan keesokan harinya, pasar buah mengalami pemandangan yang tak kalah aneh. Kali ini, para wanita muda tidak lagi memburu nanas muda. Mereka justru mencari nanas tua yang sudah lembek, bahkan hampir dibuang oleh si penjual. Para penjual nanas kebingungan sekaligus senang. Nanas tua yang biasanya sulit terjual, ini ludes dalam sekejap. Abu Nawas berdiri dari kejauhan, mengamati pemandangan itu sambil tersenyum geli. Seorang teman mendekatinya. "Hei, Abu Nawas, apa yang engkau berbuat? Mengapa sekarang mereka mencari nanas tua?" tanyanya. Abu Nawas tertawa kecil. "Dengar kawanku, nanas muda atau nanas tua sama-sama tidak akan membuat mereka langsing tanpa usaha yang sesungguhnya." Ia menunjuk ke arah tumpukan nanas tua yang dibeli para wanita muda. "Mereka mencari jalan pintas, dan aku hanya menunjukkan betapa mudahnya akal mereka terbawa oleh janji-janji instan," ujar Abu Nawas. "Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari ini?" tanya temannya. "Pelajaran terbesarnya adalah bahwa resolusi tahun baru yang sesungguhnya bukan dicari di keranjang buah, melainkan di dalam diri sendiri. Disiplin, pola makan seimbang, dan gerak badan teratur adalah nanas terbaik yang tak lekang oleh waktu dan tak perlu dicari di pasar. Dan untuk itu, tidak ada kata tua atau muda, yang ada hanya kemauan," jawab Abu Nawas sambil berbalik meninggalkan pasar. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menyampaikan sindiran halus sekaligus pelajaran berharga tentang sifat manusia yang selalu mencari solusi instan, terutama setelah pesta meriah yang penuh indulgensi. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar kota Baghdad. Ia menikmati angin sore sambil sesekali menyapa orang-orang yang dikenalnya. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang aneh. Seekor anjing hitam kurus mengikuti setiap langkahnya. Abu Nawas berhenti, anjing itu juga berhenti. Abu Nawas berjalan lagi, anjing itu tetap mengikutinya. Ia mencoba berbelok ke gang sempit, anjing itu tetap mengekor. Ini pasti bukan kebetulan, gumam Abu Nawas. Merasa penasaran, Abu Nawas pun bertanya kepada anjing itu. Tentu saja anjing tidak menjawab, tapi Abu Nawas tetap berbicara dengan gaya khasnya. "Wahai anjing, apakah kau ingin sesuatu dariku?" Anjing itu hanya menatapnya dengan mata berbinar dan menjulurkan lidahnya. Terlihat seperti sangat akrab dengan Abu Nawas. Orang-orang mulai memperhatikan kejadian itu. Salah satu pedagang roti tertawa dan berkata, "Abu Nawas, sepertinya anjing itu menganggapmu tuannya." Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Tapi aku bahkan tidak punya tulang untuknya." Si anjing tetap mengikutinya, bahkan sampai Abu Nawas tiba di rumah. Karena kasihan, akhirnya Abu Nawas memberi sedikit sisa makanan dan air. Si anjing langsung melahapnya dengan lahap. "Baiklah, kalau kau ingin tinggal di sini, jangan bikin onar ya," kata Abu Nawas. Dan sejak hari itu, anjing itu selalu berada di sekitar rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, datanglah seorang bangsawan kaya dengan pakaian mewah.
Wajahnya tampak kesal. "Abu Nawas, aku mendengar kau mengambil anjingku," serunya dengan marah. Abu Nawas terkejut. "Anjingmu? Aku tidak mengambil apa-apa." Bangsawan itu menunjuk ke arah anjing yang tengah tidur di pojokan. "Itu anjingku, aku sudah mencarinya selama 3 hari. Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Oh, kalau begitu biar kita tanya langsung pada si anjing." Bangsawan itu mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Jika anjing ini memang milikmu, tentu dia akan memilih kembali kepadamu daripada tinggal bersamaku." Ia kemudian berjongkok dan berkata kepada anjing itu, "Wahai anjing, jika ini benar tuanmu, pergilah kepadanya. Jika kau lebih suka tinggal di sini, tetaplah di tempatmu." Anjing itu hanya menguap dan tetap duduk di tempatnya. Ia bahkan tidak melirik bangsawan kaya itu. Orang-orang yang berkumpul mulai tertawa. "Wah, tampaknya anjing pun bisa memilih tuan yang lebih baik," seru salah satu warga. Bangsawan itu malu. Ia mencoba memanggil anjing itu dengan manis, tetapi anjing itu tetap tak bergerak. Akhirnya dengan wajah merah padam, bangsawan itu pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kasih sayangnya kepada makhluk hidup. Ia pun berkata kepada murid-muridnya, kesetiaan itu bukan soal kekayaan atau kemewahan, tetapi soal hati yang tulus. Dan anjing kecil itu, ia tetap tinggal bersama Abu Nawas, setia menemani hari-harinya yang penuh dengan kejutan. Abu Nawas ketakutan saat diminta menyimpan kunci peti harta. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan dengan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Hal yang lebih mengherankan adalah peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci peti tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa ia ketahui. Oleh karena itu, Tuan Hakim menduga bahwa pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Demi mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Para asisten itu saling menyalahkan satu sama lainnya, sehingga terjadi diskusi yang alot, hingga membuat Tuan Hakim makin jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian," ucap Tuan Hakim. "Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya," tutur Tuan Hakim. "Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman," tutur Tuan Hakim. "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya?" usul salah satu asistennya. "Ya, benar sekali Tuan. Kami sangat setuju dengan usul tersebut," ucap seluruh asisten serentak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas untuk ditugasi adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur," ucap asisten. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa Tuan? Kenapa memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang," terang Tuan Hakim. "Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, benar Abu Nawas.
Tetapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Jangan khawatir, semua pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya, ujar Tuan Hakim. Oh begitu, berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini, kamu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau berkewajiban menjaga kunci ini di tempat yang aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi, ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil kunci peti itu dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Tanya sang istri. Tuan Hakim menugaskan aku untuk menjaga kunci peti uang masyarakat, jawab Abu Nawas. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya lagi. Ya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir, di mana harus menyembunyikannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumah Abu Nawas, yang kebetulan kondisi sedang gelap. Nyalakan lilin, pinta istri Abu Nawas. Di mana lilinnya? Tanya Abu Nawas. Di sebelah kirimu, jawab sang istri. Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini? Ucap Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri. Keesokan paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim, ujar Abu Nawas. Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam, tutur sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aha, aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, Abu Nawas segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, Tuan Hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat, Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" tanya Tuan Hakim. "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman," ujar Abu Nawas. "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat yang lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Jadi begini, saya sudah menyimpan kunci peti itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, Abu Nawas," ucap Tuan Hakim sambil menepuk jidatnya. Dikisahkan ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang darwis yang sedang berbelanja.
Darwis itu adalah seorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan belanjaannya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun karena barang belanjaannya lumayan banyak, sang Darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi tak ada satupun yang ia temui. Kemudian matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," panggil sang Darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Ada apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang butuh seseorang untuk membawakan barang-barangku. Maukah kau menolongku?" kata sang Darwis. "Boleh saja. Berapa upahnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasanya sih 5 dinar, Abu Nawas. Tapi maukah kau bayar dengan upah yang lebih pantas?" balas sang Darwis. "Oh ya, apa itu?" tanya Abu Nawas. "3 buah nasihat yang berharga," jawab sang Darwis. Mendengar itu, Abu Nawas sejenak terdiam. "Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi kalau nasihat yang berharga tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia. Pasti akan sangat bermanfaat nih," pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. "Baiklah Tuan, aku bersedia. Kalau boleh tahu, apa isi barang belanjaanmu?" tanya Abu Nawas. "Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya," jawab sang Darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat pertama, Abu Nawas memanfaatkan untuk meminta nasihat kepada sang Darwis. "Tuan, apa nasihat yang pertama?" tanya Abu Nawas. "Jangan percaya kepada siapapun. Bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang," kata Darwis memberitahu. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kembali bertanya, "Wahai Tuan, apa nasihat yang kedua?" Sang Darwis membalas, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda." Mendengar itu Abu Nawas mengerenyitkan dahi. "Nasihat macam apa itu? Semua orang juga tahu." "Oh, mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berbuah keindahan. Nanti di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya," pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. "Wahai Tuan, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Sang Darwis pun menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apabila hati manusia terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa. Apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh iya, aku tambahkan satu nasihat lagi untukmu sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang Darwis lebih bodoh darimu." Mendengar itu Abu Nawas seketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjai sama Darwis ini," gerutu Abu Nawas. Akan tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pun berpura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa, nasihat Tuan sangat berguna dan mengubah pola pikir saya," puji Abu Nawas. "Tapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya," kata Abu Nawas melanjutkan. "Yang mana? Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu diragukan lagi."
Tapi kalau kau ingin membuktikannya, silahkan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki? Tanya sang darwis. Bukan itu, jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik sang darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung tersebut menjadi pecah berantakan. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak sang darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya sang darwis emosi. "Loh, bukannya tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu, meninggalkan sang darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial. Pada suatu pagi yang tenang di istana Baghdad, permaisuri mendengar cerita dari seorang pelancong tentang sebuah buah legendaris bernama buah kuldi. Buah yang konon pernah tumbuh di surga dan menyebabkan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Buah itu digambarkan sangat indah, harum, dan memberi keabadian bagi siapa yang memakannya. Tertarik dan penasaran, sang permaisuri pun meminta Baginda Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, atas permintaan sang permaisuri, temukanlah buah kuldi dan bawalah ke istana. Permaisuri ingin melihat dan mencicipinya," titah Baginda Raja. Abu Nawas terdiam. Ia tahu bahwa buah kuldi bukanlah buah biasa. Ia bahkan bukan buah duniawi. Namun menolak perintah bisa membuat nyawanya melayang. Maka Abu Nawas pun berkata, "Hamba akan mencarinya, Baginda. Tapi untuk itu hamba butuh waktu dan izin untuk menjelajah tempat yang tidak biasa." Permintaan pun dikabulkan. Maka pergilah Abu Nawas. Selama 3 hari, Abu Nawas berjalan ke gunung, ke padang pasir, ke pasar, bahkan ke hutan belakang rumah nenek tukang jamu. Ia bertanya ke orang alim, tukang sihir, bahkan ke anak kecil. Akhirnya di hari ke-7, Abu Nawas kembali membawa sebuah buah delima biasa yang sudah dibungkus rapi dengan kain putih bersulam ayat-ayat emas. Ia menyerahkan ke permaisuri sambil berkata dengan penuh hormat, "Inilah buah kuldi, buah yang menjadi sebab diturunkan manusia ke dunia, tapi juga simbol keinginan yang tak pernah selesai." Permaisuri terpana. Ia melihat buah itu dengan takjub. Tapi sebelum mencicipinya, ia bertanya, "Apakah benar ini buah kuldi yang asli?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tidak, tuanku, buah kuldi tidak ada di dunia ini. Tapi yang lebih penting, mengapa kita ingin sesuatu yang membuat kita abadi di dunia, padahal dunia ini tempat kita hanya singgah?" Permaisuri terdiam. Bahkan Baginda Raja pun tampak merenung. Seringkali kita mengejar hal-hal yang tidak bisa kita miliki hanya karena kita tergoda oleh cerita dan khayalan. Tapi kebijaksanaan adalah tahu kapan cukup. Permaisuri mengangguk pelan, meletakkan buah itu di pangkuannya dan berkata, "Kau tidak membawa buah kuldi, Abu Nawas, tapi kau membawakan kami hikmah yang lebih berharga dari itu." Abu Nawas tersenyum dan undur diri, meninggalkan 2 orang penguasa yang hari itu untuk sesaat tidak meminta apa-apa lagi, karena telah menemukan sesuatu yang lebih langka dari buah surga, yaitu kesadaran. Alkisah di sebuah negeri yang ramai,
hiduplah Abu Nawas yang terkenal cerdik dan baik hati. Namun di sisi lain ada Abu Jahil, seorang menteri angkuh yang selalu meremehkan rakyat kecil. Suatu hari Abu Jahil berjalan dengan sombongnya di pasar, ditemani beberapa pengawal. Ia suka menghina pedagang kecil dan merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Orang-orang miskin ini tidak ada gunanya, gumamnya dengan angkuh. Tanpa aku, negeri ini tak akan maju. Warga hanya bisa menggelengkan kepala. Namun tak jauh dari sana, Abu Nawas mendengar ucapan Abu Jahil dan tersenyum kecil. Hingga pada suatu sore, Abu Jahil hendak pulang ke rumahnya dengan kereta kuda mewah. Ia melewati jalanan sepi di pinggiran kota, tak menyadari ada sekelompok perampok yang mengintai. Tiba-tiba, perampok-perampok itu muncul. Mereka menodong Abu Jahil dan pengawalnya dengan pedang. "Serahkan semua hartamu atau nyawamu melayang," bentak salah satu perampok. Abu Jahil gemetar ketakutan. Pengawalnya lari terbirit-birit meninggalkannya sendirian. Kini ia tak berdaya di hadapan para perampok. Kebetulan Abu Nawas sedang berjalan di dekat sana. Ia melihat kejadian itu dan segera menyusun rencana. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai para perampok, hati-hati, orang ini adalah seorang dukun sakti. Sekali ia mengucapkan mantra, kalian bisa berubah menjadi batu." Para perampok terkejut. Mereka menatap Abu Jahil dengan curiga. "Benarkah?" tanya salah satu dari mereka. "Tentu saja, coba lihat wajahnya. Penuh dengan aura sihir bukan?" lanjut Abu Nawas menahan tawa. Para perampok mulai panik. Mereka berpikir Abu Jahil memang punya kekuatan goib. Tak ingin mengambil resiko, mereka segera melarikan diri. Abu Jahil yang masih gemetar langsung berlari ke arah Abu Nawas dan berlutut sembari mengucapkan terima kasih. Pada keesokan harinya, cerita tentang Abu Jahil yang ketakutan menghadapi perampok tersebar ke seluruh negeri. Warga pun menertawakannya. "Katanya kuat, tapi ditolong Abu Nawas juga," seru seorang warga. "Jangan-jangan dia malah mau memberikan semua hartanya dengan sukarela," tambah yang lain. Abu Jahil merasa sangat malu. Ia akhirnya menyadari bahwa kesombongan tak berarti apa-apa dibanding kecerdasan dan kebaikan Abu Nawas. Sejak hari itu, ia lebih berhati-hati dalam berbicara dan mulai menghargai rakyat kecil. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas melihat tingkahnya. "Terkadang, pelajaran terbaik datang dari rasa malu," kata Abu Nawas sambil menyeruput segelas teh hangat. Dikisahkan, pada suatu hari ketika Baginda Raja keliling kampung, ia melihat ada sekelompok anak muda yang sedang melakukan perbuatan maksiat. Tapi di antara mereka ada salah satu pemuda yang hanya duduk terdiam. Ia tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang kawan-kawannya lakukan. Sebagai raja yang bijak, Baginda Raja pun menghampiri mereka dan mencoba menasehatinya. Namun nasihat Baginda Raja mendapat pertentangan. Pertentangan ini bukanlah dari mereka yang sedang melakukan maksiat, tapi justru dari pemuda yang tengah duduk bersama mereka. "Wahai sang pemberi ceramah dan nasihat, engkau memerintahkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya, dan melarang sesuatu yang engkau sendiri melakukannya. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian baru menasehati orang lain, agar kelak di akhirat nanti kau tidak dianggap sebagai orang munafik," kata pemuda tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja tercengang. Perkataannya seolah menusuk hati yang paling dalam.
Para pengawal yang mendampingi Baginda Raja menjadi jengkel dan hendak menangkap si pemuda. Namun oleh Baginda Raja segera dicegahnya. "Biarkan dia, apa yang dikatakannya adalah benar," kata Baginda Raja dengan suara lirih. Dan semenjak kejadian itu, Baginda Raja terus meratapi dengan apa yang diucapkannya. Sebab hatinya sangat rapuh dan mudah menangis apabila mendengar kata-kata tentang masalah akhirat. Dalam hati ia berkata, pemuda itu sepertinya orang alim, dan meskipun dia duduk bersama ahli maksiat, ia tak gegabah menyalahkan perbuatan mereka. Sedangkan aku masih banyak dosa, tapi dengan mudahnya aku menyalahkan dan menghakimi mereka. Akibatnya Baginda Raja pun selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kemudian untuk mengatasi kemelut di hatinya, ia mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Yang Paduka lakukan itu sudah benar, kenapa harus merasa bersalah?" kata Abu Nawas mencoba menenangkan. Tapi Abu Nawas yang mengatakan hal itu adalah pemuda yang alim, dan ini membuatku sangat bersalah, ujar Baginda Raja. "Baiklah, begini saja Paduka, kita tawari dia menjadi pejabat istana. Bila dia menolak, berarti nasihat yang diucapkan tulus dari hati hanya karena Allah. Dan atas perbuatannya ini, Paduka harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jangan sampai orang yang seperti itu ditelantarkan penguasa, karena Allah akan murka kepada Paduka. Tapi bila dia tertarik dan menerimanya, maka nanti kita hukum saja dia. Kita beri pelajaran agar membuatnya jera, karena telah berani bersikap lancang dengan membawa-bawa nama akhirat," kata Abu Nawas menyarankan. Baginda Raja pun menyetujui saran tersebut. Kemudian ia perintahkan beberapa pengawal untuk membawa si pemuda ke istana. Singkat cerita, datanglah si pemuda menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di depan meja makan yang sudah disediakan. Tapi ketika ia ditawari makan, ia menolaknya dan berkata, "Aku tak mau makan hidangan dari hasil pajak yang kau bebankan kepada rakyatmu." Baginda Raja membalas, "Demi Allah, hidangan ini aku beri dari uang pribadiku." Akhirnya si pemuda pun mau memakan hidangan tersebut. Karena baru pertama kali makan hidangan istana, ia merasakan kelezatan yang luar biasa. Melihat tingkah pemuda itu, Baginda Raja lalu berkata, "Kalau mau, kau bisa membawa pulang semua makanan ini." Awalnya si pemuda menolak karena tidak enak hati. Tapi karena Baginda Raja terus memaksa, ia pun menerimanya. "Wahai pemuda soleh, sebelum kau pulang, ada yang ingin aku bicarakan." "Apa yang mendorongmu mengatakan hal itu kepadaku? Perkataan tentang akhirat membuat aku kepikiran," ucap Baginda Raja melanjutkan. "Hak Allah yang ada di pundakku, lalu saya tunaikan hak itu kepadamu," jawab si pemuda. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja semakin kagum kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, si pemuda kembali diundang ke istana. Kali ini ia ditawari menjadi penasehat kerajaan. Ternyata tawaran tersebut langsung diterima oleh si pemuda. Ia juga diberi jubah kebesaran layaknya seorang pejabat istana. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai terlena dengan kemegahan dunia yang dimilikinya. Disinilah Baginda Raja mulai mengungkit perkataan yang dulu pernah diucapkan si pemuda. "Wahai anak muda, bukankah engkau dulu pernah menasihatiku di hadapan para pelaku maksiat? Bahkan engkau sampai mempermalukan aku," kata Baginda Raja. "Iya, betul yang mulia," balas si pemuda. "Lantas engkau berpaling dan meninggalkan jalanmu sebagai pemberi nasihat?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, setelah saya berpikir dan merenung, ternyata saya telah keliru mengatakan itu. Saya justru melihat bahwa yang benar adalah ikut berperan serta membantu Paduka menjalankan amanat kekuasaanmu," jawab si pemuda. "Benarkah apa yang kau katakan itu?" "Tidak mungkin, engkau keliru. Engkau telah terjatuh ke dalam lubang jebakan. Waktu itu, di saat engkau mengatakan kata-kata tersebut, kami merasa segan kepadamu. Dan kami berpikir bahwa engkau melakukan itu secara tulus hanya karena Allah, sehingga kami membiarkanmu.
Akan tetapi setelah semuanya jelas, ternyata engkau melakukan itu semua karena demi menginginkan dunia. Maka kami memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pelajaran bagi yang lain agar tidak ada orang yang berani bersikap lancang kepadaku, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawal untuk menangkap si pemuda dan memenjarakannya. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memberitahukan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah tindakanku sudah benar?" tanya Baginda Raja. "Itu adalah keputusan yang tepat Paduka," jawab Abu Nawas. "Ada kalanya orang memberi nasihat karena menginginkan sesuatu, apalagi yang dinasehati adalah rajanya. Paduka jangan sampai mudah dikelabui oleh orang-orang seperti itu," tutur Abu Nawas melanjutkan. Baginda Raja pun berterima kasih atas saran dan nasihat yang diberikan oleh Abu Nawas. Diceritakan saat itu kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari Abu Nawas bisa mendapat keuntungan yang lumayan banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati Abu Jahil bertanya, "Kenapa sih dagangan Abu Nawas laku? Padahal buah labunya sama-sama besar, rasanya juga sama-sama enak. Jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga. Buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar. Sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual buah labu menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah. Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tidak diperdulikan oleh Abu Jahil, karena tujuannya cuma satu, yaitu agar membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun namanya saja Abu Nawas, ia mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi masalah tersebut. Tanpa menunggu lama, ia segera menghampiri tempat jualan si Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku kan?" ledek Abu Jahil. Sambil tersenyum Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kau memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil kembali berkata, "Kali ini kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang akulah yang paling cerdik." Mendengar pengakuan sombong Abu Jahil, Abu Nawas menanggapinya dengan senyum. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Harga labu yang tadinya Abu Nawas dijual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Hal ini sontak membuat Abu Jahil terkejut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. "Sialan, ternyata Abu Nawas telah memperdayai aku lagi," gerutu Abu Jahil. Abu Nawas pun tersenyum bahagia karena dagangannya semakin laris.
Jika kita adalah orang yang merasa terganggu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kita, merasa dikucilkan, tak dihargai, dan lain sebagainya. Sampai-sampai pikiran kita lelah penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka membenci kita? Apa salah kita? Dan kita berusaha mati-matian agar orang tersebut suka dengan kita. Maka kisah Abu Nawas kali ini sangat bermanfaat dan menjadi pencerahan. Begini ceritanya. Abu Nawas memiliki sahabat karib dari kecil, ia bernama Sarmun. Tetapi karena suatu hal, Abu Nawas dan Sarmun sudah jarang bertemu. Hingga suatu ketika Abu Nawas perlu mengunjungi sahabat lamanya tersebut. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Sesampainya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang duduk seorang diri. Kemudian Abu Nawas menghampirinya. "Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan?" sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam Abu Nawas, alhamdulillah kabar baik," sahut Sarmun dengan kurang semangat. Mendapati sahabatnya itu kurang semangat, Abu Nawas menyadari kalau Sarmun sedang dirundung masalah. Masalah yang sangat membebani pikirannya, sampai-sampai menghilangkan rasa bahagia yang biasanya ia tunjukkan ketika Abu Nawas datang. "Kenapa kamu kawan? Ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Gak ada apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawab Mang Sarmun. "Sudahlah, jangan bohong padaku, aku hafal sifatmu. Ada masalah apa kamu? Ceritalah padaku," desak Abu Nawas. Mang Sarmun lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Begini Abu Nawas, aku dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata Mang Sarmun mengeluh. "Alah, itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitulah," tutur Abu Nawas. "Bener kok Abu Nawas, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di kumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun. "Memangnya semua kawan yang kamu kenal bersikap seperti itu padamu?" tanya Abu Nawas kembali. "Enggak juga Abu Nawas, masih ada yang mau berkawan denganku. Termasuk kamu Abu Nawas," jawab Mang Sarmun. "Nah, kalau gitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku kan ingin berkawan dengan semua orang," timpal Mang Sarmun. "Ya sudah kawan, begini saja, aku ada solusi untuk masalahmu ini. Ini aku ada cincin, tolong jualkan cincin ini di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Ah, menjual cincinmu? Apa hubungannya dengan masalahku ini?" tanya Mang Sarmun heran. "Sudah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka Mang Sarmun segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Beberapa orang ia datangi dan kemudian ditawarkannya cincin tersebut. "Waduh, maaf, aku nggak suka memakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini mah paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, Mang Sarmun lalu kembali pulang dan menemui Abu Nawas. "Bagaimana kawan? Laku cincinnya?" tanya Abu Nawas. "Gak ada yang mau beli Abu Nawas, kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar, jawab Mang Sarmun. "Wah, murah sekali ya nawarnya. Ya sudah, sekarang coba kamu tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Mang Sarmun segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, gak salah. Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Beberapa kali menawarkan kepada orang yang berbeda dan semua menawar dengan harga di bawah 5 dinar.
Mang Sarmun pun lalu pulang dan tidak jadi menjualnya. "Gimana kawan, laku tidak dengan harga 5 dinar?" tanya Abu Nawas. "Gak ada yang mau Abu Nawas, semua mintanya cuma 2 dinar, jawab Mang Sarmun. "Baiklah kawan, ini yang terakhir. Sekarang coba kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin itu," pinta Abu Nawas kembali. Mang Sarmun lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Maaf tuan, saya mau jual cincin ini. Kira-kira berapa ya harganya?" tanya Mang Sarmun sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan Mang Sarmun. "Dari mana kau mendapatkan cincin ini? Ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual aja padaku. Aku beli dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar penawaran si pemilik toko, Mang Sarmun kaget bukan main. "Bener nih tuan, 5.000 dinar. Ya sudah, aku jual," balas Mang Sarmun dengan penuh semangat. Setelah transaksi selesai, Mang Sarmun pulang dengan membawa uang 5.000 dinar. Dan sesampainya di rumah, Mang Sarmun langsung menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, cincinmu laku 5.000 dinar. Heran aku, mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujar Mang Sarmun. "Hahaha, bukan bodoh kawan, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan cincin tersebut. Jadi begini kawan, ketika cincin itu kamu tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang sedang kau alami. Kalau kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkanmu. Tapi ketika kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang hanya membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh, dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu, tutur Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka dan mau berkawan dengan kita," balas Mang Sarmun. "Ya begitulah, dan sudah menjadi sulatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mang Sarmun merasa lega dan tidak lagi bersedih. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberi perintah. "Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan," titah Baginda Raja. "Baik Paduka Yang Mulia," jawab sang menteri. "Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta?" tanya Baginda Raja kembali. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya," jawab sang menteri. "Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya." Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas.
Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka Yang Mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu," jawab Baginda Raja. "Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta," perintah Baginda Raja. "Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," balas Abu Nawas. "Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan kuhukum," ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata. Kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. "Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya." Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. "Lebih baik aku sholat dulu, mengenai tugas Baginda gampang, dipikirkan nanti saja," ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang dari diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap." Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka Yang Mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad," ucap Abu Nawas. "Oh ya, berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57, termasuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, tadi waktu saya kemari banyak warga yang bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi Baginda Raja juga bertanya apa yang saya bawa, berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta.
kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun menjawab, "Sama sekali tidak ada yang salah, Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa? Ini kan pelepah kurma. Kenapa Baginda Raja masih bertanya? Berarti Baginda Raja matanya buta," tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya, Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Baginda, agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Baginda, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya, sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung, sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda Raja mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriak lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengarlah suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan.
Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Di negeri Baghdad, ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal, kekayaan hartanya sangatlah berlimpah. Akan tetapi, ia enggan bersedekah, meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata, melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu, berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. Assalamualaikum, izinkan saya masuk. Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah pun mendekati gerbang rumahnya. Oh, ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben kamu main ke rumah saya, ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilahkan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan, Tuan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat. Maafkanlah dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas," jawab tetangganya. "Begitu ya, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tentu tidak Abu Nawas, saya sudah bilang kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih, Tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau pemiliknya bersikeras tidak mau menerima ayam itu, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," balas tetangganya. "Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, tetangganya itu terkejut bukan kepalang.
karena mendapati ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayam saya," kata tetangganya dalam hati. Keesokan harinya, tetangga itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya? Sini, cepat kembalikan," pinta tetangganya. Mendengar itu, Abu Nawas dengan santai membalas, "Aduh, tidak bisa Tuan, kan Tuan sendiri yang telah memberikannya padaku. Kemarin berulang kali aku menawarkan supaya Tuan menerima ayamnya, tapi selalu ditolak. Lalu Tuan sendiri menyarankan untuk kubawa pulang. Lagian ayamnya sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng," ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan membuka warung payung. Ia membawa sejumlah payung yang dihias dengan warna-warna cerah dan corak yang menarik. Abu Nawas menempatkan payung-payung itu di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang banyak. Warga kota yang melewati warung Abu Nawas tertarik dengan koleksi payungnya yang unik-unik. Beberapa dari mereka berhenti untuk melihat dan membeli payung sebagai pelengkap perlindungan mereka dari terik matahari atau hujan yang tiba-tiba. Namun, tak lama setelah membuka warung, sekelompok perampok muncul di tengah jalan. Mereka tampaknya mencari sasaran mudah untuk dirampok. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Ada sesuatu yang bisa kami bantu?" kata salah satu perampok. Abu Nawas pun menjawab, "Hanya membuka warung payung, saudara-saudara. Kalau kalian butuh payung, aku punya banyak pilihan." "Oh, payung. Kami suka payung. Kami akan mengambilnya tanpa membayar," kata si perampok. Perampok-perampok tersebut kemudian mulai merampas payung-payung dari warung Abu Nawas. Mereka tampaknya tidak peduli dengan harga atau etika berdagang. Tunggu sebentar. Kalian tidak bisa merampas payung saya begitu saja. Harganya harus dibayar," ucap Abu Nawas. "Harganya? Kami tidak punya uang. Kami ini perampok, bukan pembeli," jawab salah satu perampok. Meskipun Abu Nawas merasa khawatir, namun berusaha tetap tenang. Ia merenung sejenak dan kemudian tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu, saya punya tawaran untuk kalian. Setiap payung yang kalian ambil, saya beri satu petunjuk rahasia di dalamnya. Petunjuk ini akan membawa kalian ke harta karun besar," ucap Abu Nawas serius. "Petunjuk rahasia? Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya si perampok penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Saya yakin petunjuk ini sangat berharga. Kalian bisa menjadi kaya raya jika mengikutinya. Tapi, tentu saja saya tidak memberikan petunjuk tersebut gratis. Setiap payung yang kalian ambil, satu petunjuk rahasia kalian dapatkan." Mendengar itu, para perampok saling berbisik. "Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun dari petunjuk ini. Ambil semua petunjuknya." Para perampok kemudian mengambil semua payung yang ada di warung Abu Nawas, dan dengan cepat mereka membuka payung demi payung untuk mencari petunjuk rahasia. Sementara Abu Nawas tertawa dalam hati sambil menyaksikan para perampok tersebut sibuk membuka payung. Meskipun payung dagangannya diacak-acak, Abu Nawas merasa puas karena telah memutar balik situasi dan membuat perampok-perampok itu berfokus pada petunjuk rahasia di dalam payung. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut, para perampok pergi dengan penuh semangat dan meninggalkan payung-payung milik Abu Nawas. Para perampok percaya bahwa mereka akan menemukan harta karun besar.
Sementara Abu Nawas memutuskan untuk berkumpul kembali dengan payung-payung dagangannya dan berpikir tentang cara-cara kreatif untuk menjalankan bisnisnya tanpa gangguan lebih lanjut. Abu Nawas menangkap angin. Dikisahkan, pada suatu hari, Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda Raja secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapi kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Lalu dia berkata, "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin itu dan memenjarakannya," jawab Baginda Raja. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi air masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak sama sekali. Baginda Raja hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak terlalu bersedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan, sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Ya, Abu Nawas memang kerap mendapatkan sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol tersebut, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam botol itu, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu."
Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah, karena penjelasannya memang masuk akal. Hahaha, kau memang pintar Abu Nawas, puji Baginda Raja sembari meninggalkan Abu Nawas. Baginda, panggil Abu Nawas. Ya Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini, keluh Abu Nawas. Lalu, apa maksudmu Abu Nawas? Hamba minta ganti rugi Baginda. Kau hendak memeras seorang raja? Oh, bukan begitu Baginda. Lalu, apa maumu? Baginda Raja harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau tidak, tantang Baginda Raja. Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda Raja telah dengan sengaja mencium kentut hamba, tantang Abu Nawas. Waduh, Baginda kaget dan jengkel. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik, permintaanmu aku kabulkan, ujar Baginda Raja mengakhiri percakapan. Abu Nawas menguji seorang penyair. Di Andalusia ada seorang penyair yang terkenal, namanya Abbas bin Nasi. Namun Abbas belum merasa apa-apa. Untuk setiap musafir yang datang dari timur ke negerinya, pasti ditanya tentang siapa penyair terkenal di negerinya. Pada suatu hari, Abbas menemui beberapa orang yang baru datang dari timur. Bertemulah dirinya dengan seorang pedagang. Seperti biasa, ia bertanya tentang ada tidaknya penyair terkenal di negeri timur. Ditanya seperti itu, si pedagang pun menjawab, ada, yang baru terkenal di sana namanya Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas bergegas menuju Baghdad. Sesampainya di kota tersebut, ia segera mencari rumah Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas tinggal di istana kecil yang dijaga beberapa penjaga. Bersama dengan sastrawan lainnya, Abbas kemudian diperbolehkan masuk. Sesampainya di sana, ia mengambil tempat duduk yang paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun muncul. Tak dinanya, Abu Nawas langsung menghampiri Abbas. Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh, ucap Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah. Saya hanya seorang peminat sastra. Dialog pun berlanjut. Selamat datang di kota Baghdad, ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. Anda datang dari mana? Tanya Abu Nawas. Saya datang dari Andalusia, jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Masih, tanya Abu Nawas. Ya, jawab Abbas. Bacalah, aku ingin mendengarnya, ucap Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Abu Nawas juga menyuruh Abbas membaca karya Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrab. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasi?" "Kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. "Bacalah beberapa karyanya," ujar Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasi." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasi dengan berkata, "Maafkan aku." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana bisa Abu Nawas mengetahui yang membaca puisi Abbas adalah pengarangnya sendiri?
hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasi?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Sederhana saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika membaca puisi karyanya sendiri, tampak ia sangat bersemangat. Itu yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasi." Dikerjai balik Abu Nawas, tabib palsu rugi ratusan dinar. Abu Nawas mengerjai balik tabib palsu. Penipu itu bahkan sampai rugi ratusan dinar. Bermula dari suatu hari di kota tempat tinggal Abu Nawas, dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar, dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. "Aku harus mendapatkan 300 dinarku, tapi bagaimana caranya ya?" tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya, lengkap dipasang papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar." Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang. "Hari ini kenapa sepi sekali?" tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan," kata asistennya melaporkan. "Benarkah?" tanya sang tabib. "Benar Tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien," jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. "Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. "Oh, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa emang benar begitu?" tanya sang tabib penasaran. "Saya lihat sendiri Tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu.
biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa tuan? Tanya asistennya penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku, paparnya. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapat 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, kata sang tabib. Bukankah kau seorang tabib, kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa, aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Ini obatnya sudah jadi, minumlah, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, kata tabib itu emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya, pinta Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata sang tabib palsu. Oh, silakan. Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu kesandung kasus korupsi makanya hilang ingatan? Tanya Abu Nawas. Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silahkan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapat ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba,
Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta. Sembuhkanlah aku," terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengapatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun, Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku untuk kali ini, tidak mampu mengobatimu," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. "Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Ya mau bagaimana lagi, aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu aku dapat uang 1000 dinar dong?" tanya tabib palsu itu penuh harap. "Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. "Ini uang 1000 dinar untukmu," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hei Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar?" tegas sang tabib palsu dengan emosi. "Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh, sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," protes si tabib palsu. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu sakit berobat.